Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya hari ini Didianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mewawancarai Kakak. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurina Udrana, bisa dan biasa dipanggil Ana. Nah, untuk kesibukan Kakak saat ini apa aja? Kebetulan saya mahasiswa semester 1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Jakarta. Selain itu juga saya ada apa ya istilahnya sampingan pekerjaan sebagai tutor atau guru les privat. Jadi saya ada di bawah bimbel gitu. Dan saya bekerja sama di bimbel namanya Dream Life Kids Indonesia. Jadi saya mengajar privat siswa-siswa usia dari 3 sampai 5 tahun bahkan TK untuk baca, tulis dan berhitung. Untuk saya mau tanya nih, apa motivasi utama Kak Ana yang mendorong untuk menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus membuka bimbingan belajar untuk anak-anak tersebut? Semua berawal dari saya adalah seorang anak bungsu yang selalu dicap anak bungsu tuh manja. Saya berpikir nih, ketika saya sudah memasuki bangku perkuliahan dan menjadi seorang mahasiswa, seharusnya saya udah jadi sosok yang lebih dewasa dan bisa berdiri di kaki saya sendiri gitu loh. Yang misal sebelumnya apa-apa saya harus manggil, "Bu, ini gimana? Pak, minta uang," gitu. Nah, dari situ saya punya pikiran harus punya penghasilan sendirilah untuk sekedar jajan atau mungkin bisa membantu meringankan beban orang tua saya untuk membayar UKT gitu ya. Memang kondisi orang tua saya ya bukan yang kurang mampu, tapi alhamdulillah ada aja rezekinya, tapi ya batas ingin meringankan beban orang tua dan pengen menikmatin hasil usaha saya sendiri gitu. Oke. Nah, mungkin kalau tadi kan bimbingan ya, tantangan yang pernah dihadapi saat melakukan bimbingan belajar untuk anak-anak, nah itu apa dan bagaimana strategi kakak sendiri untuk mengatasinya? Kebetulan kan saya juga masih mahasiswa baru dan masih harus sama-sama belajar ya, banyak evaluasi juga. Jadi nilai apa sih yang penting buat saya pegang teguh buat nerapin ke anak-anak tuh, yang pasti saya harus gimana ya, punya semangat dulu dari diri saya buat ketemu sama anak-anak nih. Pastinya kan anak-anak kan nggak yang uh, apalagi usia 3 sampai 5 tahun itu yang aktif-aktifnya gitu loh, belum bisa fokus sepenuhnya. Jadi gimana saya bisa menciptakan sebuah sistem pembelajaran yang menyenangkan dan nggak monoton tentunya. Kebetulan di bimbel saya itu selalu ada briefing bulanan, terus evaluasi, nah, dan pelatihan juga. Nah, dari pelatihan itu kita bisa diajarin buat gimana sih menciptakan media atau sistem situasi pembelajaran yang baik gitu. Kalau aku sih biasanya sebelum mulai ngajar nih, itu aku persiapan dulu, aku lihat dulu nih, misal hari ini nanti aku mau ngajar anak usia 3 tahun. Nah, aku sebenarnya udah tahu nih, dia tuh anaknya gimana, misal hiperaktif atau anaknya suka bola gitu. Nah, pasti nanti di sistem pembelajaran aku, sistem ngajarnya aku bakal ngasih media-media atau pembelajaran yang mungkin sedikit berbau menyinggung tentang bola. Misalkan kayak kemarin ini aku ada siswa namanya Jaden, dia tuh suka banget sama siput, hewan siput bersiput. Jadi aku bikin suatu apa ya, belajar berhitung, tapi medianya atau kertasnya itu bentuknya siput gitu. Nah, jadi dari aku bisa memahami karakter anaknya ini, terus aku terapin gimana caranya metode pembelajarannya, jadi anaknya juga bisa senang dan enjoy sama kegiatan mengajarnya aku gitu sih. Oke. Nah, mungkin bisa sebutkan satu momen keberhasilan yang paling berkesan yang membuat yakin bahwa kegiatan atau profesi ini layak untuk diperjuangkan tuh itu kira-kira apa sih? Awalnya tuh sempat
nggak mau ngajar lagi. Pernah ada di titik itu karena nggak semua anak ya tadi manut dan gampang buat kenal orang baru, apalagi orang tua sekarang itu kadang tuh menuntut anaknya langsung bisa cepet membaca lah, berhitung, banyak banget kayak omongan dari orang tua kayak, Miss ya pokoknya nanti misal si A harus bisa baca 2 minggu lagi ya Miss, misal Miss ini nanti tolong diajarin ini ya gitu-gitu. Jadi itu sih mungkin tantangan terberatnya karena sebagai guru ya atau pengajar walaupun cuma sebatas pengajar les, tapi apa ya, pressure tekanan harus membuat anak-anak itu bisa dari sebelumnya nggak bisa ke bisa tuh jadi males gitu loh. Tapi karena mulai sabar, balik lagi ke motivasi awalnya biar bisa jajan sendiri pakai uang sendiri, terus ya coba belajar sendiri otodidak gimana cara ngajar yang baik, terus cara deketin anak-anak. Dari situ ya motivasi paling besar buat semangat lagi tuh seneng kalau lihat anak itu bisa membaca. Misal nih yang sebelumnya anak A ini tuh tadi tuh bener-bener nggak mau fokus, nggak mau dengerin aku, tapi aku bisa nemuin satu media pembelajaran yang bikin dia bisa fokus. Nah itu salah satunya sih momen-momen yang bikin semangat terus buat ngajar gitu. Nah, tadi kan kakak ini adalah mahasiswa. Nah, bagaimana cara kakak membagi waktu antara jadwal perkuliahan dengan jadwal mengajar kakak? Oke, kebetulan kalau jadwal kuliah sendiri kan saya masih semester 1 dan jadwalnya masih full dari hari Senin sampai Jumat. Nah, untuk jadwal ngajar saya sendiri itu biasanya 3 sampai 4 kali seminggu dengan beda-beda orang gitu. Jadi setiap satu sesi pertemuan itu ada sekitar 1 jaman. Nah, gimana cara ngatur waktunya? Karena kebetulan ngajarnya ini juga freelance ya, jadi bisa menyesuaikan waktu fleksibelnya aku. Misal nih, aku hari Senin sampai Selasa kelasnya cuma sampai siang, dan nanti sore bisa aku gunain buat jadwal ngajar. Atau misal yang biasanya jadwalnya di hari Kamis sore tiba-tiba aku ada buat kerja kelompok atau gimana, nanti aku bisa konfirmasi ke orang tua siswanya buat kayak, mohon maaf Bapak Ibu hari ini saya belum bisa karena ada tugas atau gimana, nanti bisa diganti lain hari, biasanya Sabtu Minggu atau mungkin kalau mau mundur jamnya gitu. Tapi kalau kebetulan saat ini kan juga baru UAS ya, ujiannya juga tugas-tugasnya banyak, jadi saya fokusinnya buat ngajar les ini di Sabtu Minggu dari pagi sampai sore full. Jadi buat hari Senin sampai Jumatnya saya fokus ke pembelajaran gitu buat kuliah. Nah, menurut kakak nih, bagaimana peran generasi muda, khususnya mahasiswa dalam membangun karakter bangsa melalui kegiatan yang seperti kakak lakukan ini? Kalau menurut aku khususnya kan kebetulan saya juga di program jurusan pendidikan, di mana nanti pasti luarannya tidak jauh dari seorang guru atau seorang pendidik. Nah, sangat penting karena ya tanpa seorang pendidik, si generasi muda nih contohnya kayak saya ini nanti pasti bakal jadi entah pendidik lah atau sebagai orang tua, pasti sangat berpengaruh ke bagaimana karakter anak itu tumbuh. Karena anak itu belajar bisa dari keluarga, misal orang tua tadi, terus atau di lingkungan sekolah, khususnya pendidik ya, itu sih. Jadi sangat penting, dan anak itu bakal belajar dari kita seorang pendidik-pendidik ini yang ngasih contoh bagaimana sih karakter yang baik gitu. Oke. Nah, apa nih pesan kakak bagi mahasiswa agar tetap bersemangat dan berintegritas? Kalau aku sebagai mahasiswa yang pasti pertama harus bersyukur, karena kalau kamu dari bersyukur, kamu udah bisa bersyukur, kamu pasti bakal bisa ngejaga motivasi kamu buat terus ngelanjutin apa yang udah kamu impikan. Dan kalian pasti harus punya cita-cita gitu. Yang penting bersyukur sama kalian punya tujuan hidup, itu sih. Oke, terima kasih banyak atas wawancara kali ini. Mungkin bisa sangat menginspirasi banyak teman-teman di luar sana. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ana.